Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsulfa Pratiwi dari jurusan Manajemen Universitas Setima ini. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari e-book Pendidikan Pancasila. Yang pertama ada sejarah Pancasila. Asal mula atau tujuan bangsa Indonesia mengadakan atau merumuskan Pancasila itu adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara kita Republik Indonesia, serta sekaligus sebagai pernyataan jati diri bangsa Indonesia yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang baik yang memberikan watak, corak, dan ciri dari masyarakat Indonesia. A. Pengertian Pancasila secara etimologis. Istilah Pancasila menurut Profesor Darji Darmodihardjo telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sandi yang 5, dan juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila karma yang meliputi 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. B. Pengertian Pancasila secara historis. Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari adanya janji dari pemerintah Jepang di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso di hadapan Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Walaupun dalam perkembangannya, janji tersebut baru dapat dilakukan setelah Jepang mengalami berbagai kekalahan dalam semua medan pertempuran, serta adanya berbagai desakan dari pergerakan bangsa Indonesia, yang akhirnya memaksa Jepang untuk membentuk suatu badan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Kemudian dilanjutkan proses pelantikannya pada tanggal 28 Mei 1945. C. Pengertian Pancasila secara terminologis. Tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi, dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI, dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi pembukaan dan batang tubuhnya saja, sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah naskah diresmikan, dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946, bagian penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sejak saat itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terdiri dari 3 bagian sebagaimana tersebut di atas. 2. Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku, dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya.
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal yang memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pandangan kita tentang kemerdekaan, cita-cita nasional, ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara, sumber kedaulatan, dan tujuan nasional. Nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan penjabaran lebih lanjut sebagai arahan dalam kehidupan yang nyata. Penjabaran lebih lanjut ini yang kita namakan sebagai nilai dasar instrumental yang tetap mengacu pada nilai dasar yang akan dijabarkan. Yang kelima ada etika politik Pancasila dan filsafat politik Pancasila. Definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Etika tentunya membawa manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang terlekat pada kebenaran bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Secara filsafat, Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Pancasila senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum nasional merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan. Oleh karena itu, kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengkonstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Trias imperatif Pancasila merupakan jalinan yang serasi antara tiga dimensi yang akan memberikan sumbangan positif bagi terwujudnya hukum nasional Indonesia yang dinamis, sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sedang mengalami reformasi menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu sendiri.